Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadrah Ilmina Dilsyadi dengan NIM 2310101151. Di video ini saya akan membahas materi tentang akuntansi pada perusahaan jasa. Pertama-tama, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah sebuah proses pencatatan transaksi keuangan dan mengolah data transaksi dan menyajikan sebuah informasi terhadap pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Proses akuntansi terbagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi, yaitu mengidentifikasi suatu kejadian yang masuk dalam ranah ekonomi. Lalu yang kedua, pencatatan, yaitu mencatat sesuai dengan siklus akuntansi. Dan yang terakhir adalah komunikasi, yaitu menyampaikan hasil data akuntansi tadi terhadap pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Sederhananya, salah satu fungsi akuntansi adalah untuk tahu uang perusahaan bertambah dan berkurang dari mana dan kemana yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ke depannya. Nah, siapa sih pihak yang berhak dan berkepentingan itu? Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pihak internal, yaitu pihak pemasaran, pihak manajemen internal, pihak keuangan, dan pihak SDM. Pada dasarnya, pihak-pihak internal ini membutuhkan data akuntansi untuk mengatur budget tim mereka masing-masing. Kemudian ada pihak eksternal, yaitu investor, kreditor, dan pemerintah. Bagi investor dan kreditor, mereka membutuhkan data akuntansi untuk mengetahui kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Sedangkan untuk pemerintah, perlu mengetahui untuk mengurus persoalan pajak. Proses perekaman atau pencatatan dalam akuntansi. Karena pada dasarnya akuntansi ini adalah penjurnalan, nanti akan ada yang namanya debit dan kredit. Lalu setelah itu akan kita posting ke ledger atau buku besar, dan kemudian akan kita posting ke trial balance atau neraca saldo. Persamaan dasar atau rumus akuntansi adalah aset sama dengan liabilities ditambah equity, atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Pengertian aset sendiri merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Lalu liabilities atau kewajiban adalah klaim atas aset yang dimiliki oleh perusahaan oleh pihak lain atau kreditor. Dan yang terakhir equity, yaitu kepemilikan perusahaan yang sebenarnya atau nilai bersih aset. Nah, dalam penjurnalan akuntansi, kita mengenal double entry system atau sistem pembukuan berpasangan. Berpasangan di sini adalah debit dan kredit. Oke, apakah debit berarti masuk dan kredit berarti keluar? Bukan ya, mereka pada dasarnya hanyalah sebuah letak, yaitu debit berada di sebelah kiri dan kredit berada di sebelah kanan. Ini adalah akun-akun yang termasuk dalam aset, liabilities, dan equity. Untuk aset terdapat cash, supplies, land, dan equipment. Lalu liabilities adalah akun-akun utang atau payable. Dan equity adalah akun-akun expense, revenue, dividends, retained earnings, dan share capital ordinary. Nah, berarti menurut persamaan sebelumnya, letak saldo normalnya aset ada di debit, dan letak saldo normal liabilities dan equity ada di kredit. Ini adalah ringkasan aturan debit dan kredit. Karena aset tadi letak saldo normalnya ada di debit, maka jika dia bertambah, kita akan jurnal di debit. Dan apabila dia berkurang, kita akan jurnal dia di kredit. Begitu dengan liabilities. Karena letak saldo normalnya di kredit, maka apabila dia bertambah, kita akan jurnal dia di kredit. Dan apabila dia berkurang, akan kita jurnal di debit. Begitu pula dengan share capital, retained earnings, dan revenues. Nah, di sini kenapa expenses dan dividends beda sendiri? Karena pada dasarnya expense dan dividends ini merupakan aset perusahaan. Jadi letak saldo normalnya ada di debit. Namun karena dia mempengaruhi modal, maka letak akunnya di bagian equity atau modal. Ini ada contoh transaksi yang pertama, yaitu membeli aset seharga Rp1.200.000 secara tunai. Oke, di sini aset termasuk dalam akun equipment atau peralatan. Dan di teks disebutkan dibayar secara tunai, maka dia termasuk dalam akun cash. Nah, karena equipment dan cash merupakan akun aset, mereka sama-sama letak saldo normalnya di debit. Maka di sini, cash berkurang di kredit dan equipment bertambah di debit. Atau bisa ditulis seperti ini. Equipment bertambah Rp1.200.000 di debit dan cash berkurang Rp1.200.000 di kredit. Dan hasilnya balance. Contoh berikutnya. Membayar utang perusahaan A sebesar Rp2.000.000 secara tunai. Oke, di sini berarti cash tadi merupakan aset ya, dia berkurang di kredit. Sedangkan utang merupakan accounts payable yang saldo normalnya ada di kredit. Maka dia berkurangnya di debit. Dan ditulisnya seperti ini. Posisinya accounts payable dulu, lalu cash. Dan hasilnya sama-sama balance ya. Berikutnya adalah siklus akuntansi. Yang pertama ada journal entries atau jurnal umum, yang kedua ada ledger, buku besar,
Dan seterusnya sampai yang terakhir adalah post closing trial balance atau neraca saldo pasca penutupan. Nah, di sini trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan statement of financial position masuk dalam worksheet atau lembar kerja. Yang dimana lembar kerja ini akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, supaya semakin paham, ayo kita langsung latihan di Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Oke, di latihan spreadsheet ini kita akan banyak menggunakan rumus ya, sistemnya serba otomatis. Jadi kalau ada salah satu saja, entah typo satu huruf atau salah tanda, sistemnya bisa error. Jadi harap fokus dan bersabar. Oke, kita mulai aja. Ini ada contoh soal dari buku Financial Accounting IFRS edisi 2. Pertama-tama kita masukin chart of accounts-nya dulu, yang mencakup nama akun, nomor akun, dan balance-nya. Pada teks soal sudah disebutkan ya nama-nama akunnya serta nomor-nomornya, jadi tinggal disalin aja dan ditambahkan balance-nya. Ini sudah saya buat di sini. Oke. Setelah selesai chart of accounts, kita lanjut ke journal entries atau jurnal umum. Ini sudah saya masukkan tanggal-tanggal transaksi yang ada di soal. Nah, sebelum mulai ngejurnal, kita ke validasi data dulu. Untuk membuat list otomatis agar mempermudah kita dalam proses menjurnal. Ini kita tambahkan aturan baru. Yang ini range kolom data yang mau kita aplikasikan aturannya. Berarti kita ambil ini ya, yang bagian akun. Oke. Pilih drop down from range. Lalu yang ini adalah blok data dari chart of accounts, data rujukannya. Oke. Dan nah, jadi dengan gini kita bisa langsung pencet aja. Nah, untuk ref atau nomor akunnya, kita bisa bikin otomatis juga. Pakai rumus dengan if error, buka kurung, VLOOKUP, buka kurung, blok sel B6 ini, koma, blok data dari chart of account, sampai bagian balance-nya. Jangan lupa dikunci, koma lagi, ketik 2 karena kita mau ngambil data dari kolom 2 dari chart of account ini, yaitu nomor akunnya. Ketik koma, ketik false, tutup kurung. Nah, dengan begini kita bisa langsung otomatis mendapatkan ref atau nomor akun dari nama akunnya. Kita tarik ke bawah. Oke, karena tadi rumus-rumusnya sudah berhasil, sekarang kita mulai ngejurnal dari transaksi yang pertama, yaitu tanggal 1 Juli. Shareholders invested $2,000 cash in the business in exchange for ordinary shares. Nah, berarti di sini cash bertambah di debit sebesar $20.000, yang bertambah di kredit adalah share capital ordinary. Berikutnya berarti equipment-nya bertambah $12.000 di debit, cash berkurang $4.000 di kredit, dan accounts payable bertambah $8.000 di kredit. Berikutnya, equipment bertambah di debit sebesar $2.100, dan accounts payable bertambah di kredit. Nah, berikutnya, berarti ini asuransi yang dibayar di muka atau prepaid insurance bertambah di debit sebesar 1.800, lalu cashnya berkurang di kredit. Dan berikutnya, account receivable bertambah di debit sebesar 5.900 dan yang bertambah di kredit itu service revenue. Berikutnya, 1.500 dan 1.400 ini berarti total 2.900 ya. Untuk accounts payable berkurang di debit sebesar 2.900, lalu cash juga berkurang sebesar 2.900 di kredit. Berikutnya, salaries and wages expense bertambah di debit dan cashnya berkurang di kredit. Berikutnya, cash bertambah di debit sebesar 4.400 dan account receivable kita berkurang di kredit. Yang berikutnya, account receivable bertambah di debit sebesar 8.000 dan service revenue bertambah di kredit. Gasoline expense bertambah di debit sebesar 350 dan cashnya berkurang di kredit. Dan yang terakhir, declared and paid $1,200 cash dividend, yang berarti dividends kita bertambah di debit 1.200 dan cash kita berkurang di kredit sebesar 1.200 juga. Oke, selesai dari jurnal, kita posting ke ledger atau buku besar. Di sini kita pakai ledger yang 3 kolom, di mana ada debit, kredit, dan balance. Nah, tapi kita akan buat ledger ini jadi satu kesatuan per akunnya. Bisa diganti secara otomatis pakai validasi data. Nah, di sini kita pakai beberapa rumus.
Rumus pertama ada query. Simpelnya rumus ini tuh untuk memindahin data-data di journal entries tadi ke ledger otomatis ini, tapi sudah dikelompokkan di masing-masing akunnya. Oke. Query buka kurung, kita blok ini data journal entries dari awal sampai akhir. Lalu ketik koma, spasi select, spasi tanda bintang, lalu ketik where kolom 2 karena kita mau ngambil data si nama-nama akunnya di kolom 2 ini. Sama dengan petik 1, petik 2, spasi lagi, simbol dan atau ampersand. Nah, kita blok sel H4 karena kita mau jadikan sel H4 ini acuan untuk mengganti nama-nama akunnya. Terus simbol N lagi, lalu petik 2, petik 1, petik 2, dan tutup kurung. Oke, berhasil ya. Nah, berikutnya kita masukkan rumus saldo normal di sini. VLOOKUP sama kita blok sel H4 lagi karena kita rujukannya ke sini. Koma, blok data chart of account lagi semuanya. Jangan lupa dikunci. Koma 3 karena kita akan ngambil dari kolom ketiga ini. Kita mengambil data balance-nya ya. Koma false. Tutup kurung. Jadi di sini dia otomatis kalau misalnya akunnya saldo normalnya di debit, dia akan muncul debit. Tapi kalau saldo normalnya di kredit, dia akan muncul kredit. Nah, gitu. Nah, terakhir rumus balance. Rumus balance-nya agak panjang, itu sama dengan if is blank buka kurung, blok sel I6 ini, sel ref. Tutup kurung, koma, petik 2 kali, koma, if lagi, buka kurung, and buka kurung, si sel ref tadi lebih besar dari 0, koma, spasi. Nah, kita blok sel K4, balance 1 Juli. Jangan lupa dikunci lagi, sama dengan petik 2, debit, petik 2 lagi, tutup kurung, koma. Nah, ini kita pakai sel di L4 sebagai angka nolnya. Kita tambah kredit, lalu dikurang debit, koma. Kita ulang lagi, tapi dibalik. Jadi L4 ditambah debit, dikurang kredit. Tutup kurungnya 2 kali. Nah, ini kan sebenarnya bisa langsung ditarik di bawah, tapi untuk di kolom 2 itu harus diperbaiki manual. Karena sistemnya otomatis, dia nurunnya tuh pas satu-satu gitu. Sel L5 kita ganti jadi L6 untuk mindahin dia ke balance yang pertama. Karena kita butuh angka tersebut. Tadi kenapa yang pertama pakai L4? Karena emang belum ada balance-nya, jadi dimulai dari 0. Oke, sekarang bisa kita langsung tarik ke bawah. Dapat semua. Coba kita cek ya, yang lain berhasil atau enggak. Oke, berhasil. Oke, ini enggak ada memang ya. Oke, setelah kita posting ledger, selanjutnya kita posting ke trial balance. Ini trial balance-nya kita taruh di sebelah chart of accounts ya, karena nantinya akan sekalian mau dijadikan worksheet. Untuk rumus trial balance di debit itu sama dengan if ke kurung, blok sel balance di P ini sama dengan petik 2 debit, koma, sum if, ke kurung, blok kolom akun di journal entries ini, yang akun-akun. Jangan lupa dikunci, sekoma, blok sel nama akun ini, koma, nah karena dia posisi di debit, kita blok kolom debit duluan. Jangan lupa dikunci lagi, tutup kurung. Nah, kita ulang lagi rumusnya, kurang sum if, blok tabel data ini lagi, kunci, koma, sel N6 tadi ya, koma, sekarang kita blok kolom kredit, kunci, tutup kurung, koma, untuk nutup rumus kita pakai petik 2 kali, tutup kurung. Oke, nah, sisanya tinggal kita tarik ke bawah, sip. Untuk rumus kreditnya kurang lebih sama, jadi kita copy aja ini. Nah, bedanya karena dia di kredit, berarti sebelah sininya kita ubah jadi kredit. Kredit. Lalu, kolom data yang pertama, kita ambil kolom kredit. Nah, kan tadi di sini debit ya. Kita blok kredit dulu. Kunci. Nah, yang ini kita ganti debit. Kunci lagi. Jangan lupa tutup rumus. Udah, oke.
Sekarang coba kita jumlahin apakah balance atau tidak. Oke, balance ya. Nah, berikutnya karena kita mau tutup buku nih, tiap bulannya tuh pasti ada transaksi-transaksi yang mengalami penyusutan dan yang belum terselesaikan. Misal, utang-utang. Nah, transaksi-transaksi ini kita jurnalnya di adjusting entries. Ini ada di soal ya. Untuk tanggal kita isi tanggal 31 karena jurnalnya baru dibuat di akhir bulan, yaitu pada soal ini tanggal 31 Juli. Oke, transaksi yang pertama tuh service provided but unbilled and uncollected at July 31 worth $3,300. Nah, berarti account receivable kita bertambah di debit dan service revenue bertambah di credit. Yang kedua, depreciation equipment for the month was $500. Berarti depreciation expense kita bertambah di debit dan lawannya accumulated depreciation equipment bertambah di kredit. Yang berikutnya 1/12 of the insurance expired. Nah, tadi kan kita ada prepaid insurance sebesar 1.800. Dia udah expired sebanyak 1/12-nya. Berarti tinggal 1/12 kita kali dengan nih, dapatlah 150. Berarti prepaid insurance kita berkurang di kredit sebesar 150. Berikutnya, inventory count shows 600 of cleaning supplies on hand at July 31. Berarti supplies expense kita yang tadi 2.100 nih berkurang 600, sisa 1.500. Yang berarti supplies kita berkurang di kredit. Nah, yang terakhir, accrued but unpaid employee salaries were $2,200. Di sini berarti salaries and wages expense atau bebannya gaji karyawan bertambah di debit sebesar 2.200 dan utangnya bertambah di kredit. Nah, selesai dari adjusting entries, kita bisa masuk ke adjustment atau penyesuaiannya. Kita taruh di sebelahnya trial balance tadi. Oke, untuk rumus sendiri cukup simpel, yaitu sama dengan sum if, buka kurung. Nah, kita blok kolom nama akun di adjusting entries ini. Jangan lupa dikunci. Nah, koma. Sama kita blok si sel cash, karena kita kan mencari yang cash ya ini ya. Koma, karena kita sedang mencari debit adjustment, berarti kita blok kolom debit di adjusting entries. Kunci, tutup kurung, enter. Oke, otomatis. Nah, untuk kreditnya kurang lebih sama. Sum if, bedanya ini kita ngeblok kolom kredit. Jangan lupa dikunci, tutup kurung, enter. Oke, coba kita cek apakah dia seimbang. Seimbang ya. Nah, setelah kita dapat data-data dari trial balance dan adjustment, kita bisa masuk ke adjusted trial balance. Untuk rumusnya, sama dengan if, buka kurung, blok sel di balance ini, sama dengan debit, karena dia di debit ya, koma, debit trial balance, ditambah debit adjustment, dikurang credit adjustment, koma 0 kurung. Oke. Nah, kreditnya kurang lebih sama. If P6 tadi, nah sama dengan kredit. Petik 2, credit trial balance ditambah credit adjustment dikurang debit adjustment. 0, tutup kurung. Oke. Kita coba jumlahkan apakah balance. Oke, balance ya. Oke, setelah dapat angka-angka dari adjusted trial balance, kita bisa membuat income statement dan statement of financial position. Ini mudahnya kita hanya mindahin hasil dari adjusted trial balance. Nah, tapi untuk di income statement, ini akun-akun liabilities dan equity. Sedangkan statement of financial position untuk akun-akun aset. Jadi kita pindahin satu-satu. Nah, ini udah tinggal kita pindahin kan. Untuk income statement ada service revenue, ada supplies expense, gasoline expense, depreciation expense, insurance expense, dan salaries and wages expense. Untuk financial position ada cash, account receivable, dan lainnya. Di sini hasilnya emang nggak balance ya, karena kita akan mencari selisihnya. Selisihnya ini yang kita lihat apakah balance atau tidak. Ini dikurang ini dikurang ini. Oke, hasilnya balance sama-sama 8.000. Yang begini worksheet kita sudah jadi. Sekarang kita tinggal bikin laporan tersendirinya. Dari income statement, retained earning statement, dan financial position. Nah, ini saya bagi dua supaya mudah ngelihatnya.
Untuk service revenue itu sebesar 17.200 ya di kolom V nomor 18. Lalu supplies expense ini berarti U19. Gasolin berarti U20. Berarti ini U21. Oke, berarti kalau di total expense kita ada 9.200. Nah, net income itu hasil revenue dikurang expense. Nah, sama seperti yang ada di worksheet tadi ya, 8.000. Berikutnya retained earnings statements. Untuk retained earnings kita di tanggal 1 Juli itu 0 ya. Ditambah dengan net income kita tadi sebesar 8.000. Lalu dikurang dividends sebesar sini 1.200. Nah, berarti retained earnings kita di tanggal 31 Juli itu sama dengan retained earnings di awal bulan tambah net income dikurang dividends. Katakanlah 6.800. Berikutnya statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Equipment di sini 12.000, U10 ya. Accumulated depreciation equipment di bawahnya U11. Accumulated depreciation equipment di bawahnya ya, tapi dia di bagian kredit. Berarti V11. Totalnya equipment dikurang sama depresiasinya. Oke, 11.500. Berikutnya untuk yang aset, prepaid insurance U9. Supplies di atasnya U8. Account receivable di atasnya lagi U7 dan cash yang paling atas U6. Jadi total current assets kita atau total aset terbaru kita saat ini ada 24.700. Total keseluruhan aset kita yaitu dari total property, plant, dan equipment ditambah dengan total current assets sebesar 36.200. Lanjut ke statement of financial positions. Di sini kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama untuk aset, yang pertama untuk total aset, yang kedua untuk total liabilities plus equities. Oke, lanjut. Berarti yang liabilities, salaries and wages payable-nya ini ya, V13. Account payable di atasnya berarti V12. Nah, berarti total liabilities kita 9.400. Lalu retained earnings dapat dari yang tadi ya, yang di atas tadi berarti ini 6.800. Share capital ordinary di V14. Berarti total equities kita 26.800. Dan total liabilities ditambah equities berarti besar 36.200. Oke, balance ya, berarti sudah benar laporan keuangan kita. Oke, laporan-laporan kita ke pihak yang berkepentingan sudah selesai. Sekarang tinggal kita selesaikan proses pencatatan akuntansinya. Kita lanjut ke bagian closing entries. Konsepnya sama kayak jurnal-jurnal sebelumnya. Kita pakai sistem double entry. Di sini tuh untuk menutup kelompok akun-akun nominal. Sama seperti adjusting entries tadi, jurnalnya baru dibuat di akhir bulan untuk laporan. Jadi pakai tanggal 31 Juli semuanya. Nah, yang pertama itu ada service revenue sebesar 17.200 di debit, ditutup dengan income summary. Dia memang akun untuk menutup di sini. Jadi biar balance. Lanjut ke akun-akun expense yang akan ditutup dengan akun income summary juga. Oke, di sini ada supplies expense, gasoline expense, ration expense, insurance expense, dan salaries and wages expense. Supplies expense 1.500, gasoline 3.500, depreciation 500, insurance 150, dan salaries and wages expense 6.700. Berarti total income summary-nya yaitu 9.200. Dan yang terakhir, akun dividen ditutup dengan retained earnings sebesar 1.200. Oke, closing entry sudah, tinggal siklus yang terakhir yaitu post closing trial balance. Neraca saldo pasca penutupan ini tuh adalah daftar keseluruhan saldo di akun real yang dibuat di akhir periode pelaporan suatu perusahaan. Untuk bulan Juli akhir tanggal 31. Oke, di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP juga.
sama dengan VLOOKUP, buka kurung, blok sel akun, koma, kita blok data di worksheet tadi dari nama-nama akun sampai adjusted trial balance. Jangan lupa dikunci, koma, ketik 8, karena kita akan mengambil dari kolom 8 ini, bagian adjusted trial balance debit, koma, false, enter. Oke, kita pakein. Nah, di sini kenapa bagian account receivable kita error? Karena di sini kita menuliskan account receivable tanpa huruf S, seperti yang kita tulis pada chart of account dan lain sebagainya. Coba kita ubah ya, apakah dia jadi berhasil rumusnya? Nah, berhasil ya. Itu tadi, pengaruh satu huruf aja yang berbeda, rumusnya bisa error. Sistemnya tidak bisa membaca data-datanya. Nah, lanjut untuk yang kredit, itu menggunakan rumus yang sama, hanya berbeda di angka 8 ini kita ubah jadi 9, karena kita akan mengambil dari kolom 9. Oke. Nah, untuk bagian retained earnings, kita tidak bisa mengambil dari data worksheet tadi, karena itu bukan laporan terakhirnya. Kita ambil dari laporan retained earnings yang kita buat sendiri tadi. Ini. Oke. Sekarang kita coba jumlahkan apakah hasilnya balance. Ya, balance. Dengan begini, semua laporan untuk contoh soal ini sudah selesai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.